Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldine Furqon Nur Mukhtar, NPI 115190264 dari mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia kelas C, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memberikan materi tentang demokrasi deliberatif jargon Habermas. Langsung saja saya mulai. Pengertian demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang legitimasi hukumnya diperoleh dari diskursus yang terjadi dalam dinamika masyarakat sipil, agar partisipasi masyarakat dalam membentuk aspirasi dapat dihargai secara setara. Demokrasi deliberatif di sini didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Deliberasi sendiri sebagai sebuah terminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu deliberatio, yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi, ataupun musyawarah. Terminologi sendiri yaitu menekankan proses pencapaian legitimasi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh negara, hendaknya melalui pengujian konsultasi publik. Pertimbangan-pertimbangan multiperspektif dari publik atau sederhananya musyawarah minimal melibatkan pihak-pihak yang nantinya akan menanggung atau terkena imbas dari keputusan politik tersebut. Kemudian, diskursus demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif bukan model demokrasi langsung ala Rousseau, melainkan hanya melengkapi dan meradikalkan demokrasi perwakilan yang sudah ada. Hardiman menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif bukanlah sebuah doktrin khusus tentang demokrasi, melainkan suatu upaya untuk merevitalisasi kembali esensi demokrasi radikal yang sudah menjadi utopia atau pemahaman normatif dari filsafat Montesquieu dan Rousseau. Artinya, konsep demokrasi deliberatif sebenarnya berakar pada pemahaman mengenai asas-asas negara hukum yang sudah pernah ada. Dengan demikian, demokrasi deliberatif sebagai sebuah model demokrasi tidak menolak secara tegas model-model demokrasi modern yang sudah pernah diterapkan, hanya meradikalkan praktik demokrasi modern yang ada tersebut. Hardiman menggarisbawahi bahwa demokrasi deliberatif lebih menekankan proses pengambilan keputusan publik dan bukan hasilnya. Artinya, apakah keputusan publik yang diambil oleh pemerintah melalui uji publik, debat publik, deliberasi, atau hanya diputuskan oleh beberapa gelintir orang atau pemerintah dalam sistem politik tanpa melalui proses deliberasi atau demokratis sebelumnya. Studi Latif menjelaskan konsep demokrasi deliberatif dalam terminologi demokrasi radikal mengacu pada perdebatan Habermas dan Derrida dalam merespon wacana pencerahan tentang toleransi, keadilan, maupun tanggung jawab. Dalam hal toleransi, keduanya sepakat bahwa toleransi memiliki asal-usul keagamaan yang kemudian diapresiasi oleh politik sekuler, sehingga tak heran bila toleransi sering dipraktikkan dalam semangat paternalistik, bahkan berat sebelah. Sementara Habermas memandang toleransi yang berat sebelah itu dengan upaya menetralkan dalam konteks partisipasi politik yang mengandaikan kesamaan hak dan kewajiban atau keadilan maupun tanggung jawab, sehingga tidak ada ruang bagi otoritas tertentu yang memaksakan secara sepihak batas-batas toleransi. Kemudian, Derrida memandang toleransi mengandung potensi kekuasaan atas yang lain. Dalam hal keadilan,
Habermas mengkritik tradisi hukum klasik dalam mendasarkan identitas negara-negara bangsa. Baginya, artikulasi tentang identitas negara bangsa adalah patriotisme konstitusional yang merupakan bentuk partisipasi warga negara berdasarkan konsensus yang setia dan loyal kepada hak-hak, keadilan, dan tanggung jawab yang universal, terutama dalam konteks masyarakat yang kompleks dan multikultural. Namun, bagi Derrida, keadilan adalah melampaui hukum. Hukum merupakan produk sosial dan politik yang bersifat terbatas, relatif, dan tak pernah imun dari hukum sejarah. Keadilan berada di luar dan di dalam hukum sekaligus, yakni dalam tegangan antara batas keduanya. Hukum bersifat universal, sementara keadilan bersifat khusus atau individu. Dari perdebatan itu, Habermas yang masih bergerak dalam kerangka kajian memodifikasi konsep komunikasi dalam ruang publik ala Kant yang dianggap masih soliter atau monologal dan terpencil dalam wilayah moral, menjadi komunikasi dalam ruang publik secara keseluruhan atau dialogis karena latar keyakinan, kebenaran, budaya, dan harapan yang saling mengandaikan. Sementara Derrida berupaya melampaui kekuasaan tertinggi politik, ekonomi, hukum dengan mengajukan gagasan demokrasi radikal menurut versinya, yaitu demokrasi mendatang, atau sebuah demokrasi yang belum eksis hari ini, tidak dapat dipresentasikan, bukan ide regulatif ala Kant, melainkan demokrasi yang menerima untuk digugat, menggugat diri sendiri, mengkritik, dan ikhtiar untuk memperbaiki diri secara terus-menerus. Putut Gunawan yang telah mempraktikkan gagasan demokrasi deliberatif, yaitu menjelaskan demokrasi deliberatif dalam kaitannya dengan perdebatan paradigmatik tradisi teori kritis dengan tradisi teori-teori positivistik. Menurutnya, teori-teori positivistik dalam wilayah faktualnya lebih banyak mendukung atau melatar belakangi paradigma demokrasi formal struktural yang pada gilirannya membangun kemapanan dalam sistem demokrasi itu sendiri, tanpa peduli sejauh mana sistem itu dapat memberikan manfaat kepada konstitusinya atau masyarakat. Sementara teori-teori sosial kritis mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan itu harus memberikan manfaat setidaknya kepada ketiga pihak. Pertama, memberikan pencerahan bagi ilmuwannya sendiri. Kemudian, kedua, pencerahan bagi masyarakatnya. Dan yang ketiga, pencerahan bagi ilmu pengetahuan, sehingga teori kritis tidak dapat bersifat statis. Hal ini yang kemudian membedakan secara mendasar, yakni penganut-penganut teori kritis itu mengasumsikan bahwa teori mestinya dibangun secara induktif. Demokrasi derivatif ala Habermas pada dasarnya memang menghendaki perubahan metode berpikir manusia yang selama ini masih berdiri di pundak filsafat subjek ala Cartesian yang bersifat monologal, instrumental, dan egoistik tanpa harus terjebak dalam pesimisme atau maupun eufora postmodernisme yang mengarah pada nihilisme, relativisme, dan penolakan total atas rasio lainnya kalangan postmodernisme.